Bibir cenderung pecah-pecah ketika berpuasa. Nah, kali ini ada 5 cara untuk mengatasinya. Kamu bisa mendapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sahabat Nova, tentu ketika bibir kita pecah-pecah ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Kita pun akan merasa terganggu ketika harus memoles bibir dengan lip balm atau bahkan lipstick, karena akhirnya lipstick tersebut tidak akan menyatu dengan bibir kita dan membuat kita tak percaya diri. Oleh karena itu, kali ini ada 5 tips yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan bibir pecah-pecah dan juga menghindarinya. Yang pertama, jangan menjilat bibir. Sahabat Nova mungkin baru tahu bahwa ternyata menjilat bibir ini bisa membuat bibir kita pecah-pecah. Bibir pecah-pecah biasanya ini terjadi ketika udara dingin. Nah, paparan udara dingin di luar dan juga udara panas dari dalam ini membuat bibir kita kering. Seringkali keratin yang membentuk lapisan atas bibir kita ini kehilangan kelembapannya sehingga membuat bibir pecah-pecah bahkan sampai bersisik. Nah, seringkali orang-orang yang mengalami tersebut itu terjadi karena sering menjilat bibir. Kebiasaan menjilat bibir ini bisa menghilangkan lapisan kulit berminyak yang membantu untuk melindungi bibir kita agar tetap lembab. Hilangnya lapisan tersebut karena kebiasaan kita menjilat bibir akan membuat bibir cenderung pecah-pecah. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menggunakan lip balm. Lip balm sangat penting untuk menjaga kesehatan dan juga kelembapan bibir kita. Kita bisa menggunakan lip balm yang mengandung emollient yang bisa membantu kulit bibir kita menjadi tetap lebih sehat dan juga mengunci kelembapannya. Sahabat Nova bisa mengoleskan lip balm setiap beberapa jam sekali dan juga sebelum tidur. Terutama ketika kita sedang mengalami pilek, maka kita harus lebih sering menggunakan lip balm dan harus menggunakannya sebelum tidur. Karena ketika kita pilek, pernapasan tidak berjalan dengan baik yang cenderung akan membuat bibir kita menjadi kering. Oleh karena itu, penggunaan lip balm akan membantu bibir kita tetap lembab. Yang ketiga, perhatikan efek pengobatan. Nah, sahabat Nova, ternyata ketika kita mengkonsumsi atau bahkan memakai obat-obatan pada tubuh kita, hal ini bisa mempengaruhi atau berdampak pada bibir kering kita. Oleh karena itu, sahabat Nova harus memperhatikan nih kira-kira obat apa yang baru sahabat Nova konsumsi yang kemudian menyebabkan bibir pecah-pecah. Biasanya ketika seseorang melakukan pengobatan untuk jerawat, hal ini bisa mempengaruhi bibir pecah-pecah. Nah, kamu bisa memperhatikan kira-kira apakah ada efek samping dari pengobatan yang sedang kamu lakukan dengan bibir pecah-pecah. Yang keempat, perhatikan pengobatan lain. Tidak hanya ketika kamu mengkonsumsi obat-obatan, kamu juga bisa nih memperhatikan produk-produk yang sedang kamu gunakan yang mungkin saja berhubungan atau mempengaruhi bibir pecah-pecah. Bahkan penggunaan lip balm yang mengandung mentol ini juga bisa memberikan efek samping seperti bibir pecah-pecah jika memang sahabat Nova tidak cocok dengan produk tersebut. Atau mungkin misalnya ketika sahabat Nova sedang melakukan perawatan atau menggunakan skincare yang berbahan aktif seperti retinol, maka ada baiknya mengaplikasikan lip balm dulu ke bibir sebelum akhirnya mengaplikasikan retinol ke wajah, agar retinol tersebut tidak membuat bibir kita kering, pecah-pecah, bahkan menghitam. Dan sahabat Nova juga harus bijak memilih produk bibir seperti lipstick untuk digunakan sehari-hari, karena produk lipstick yang tidak cocok juga bisa membuat bibir kita pecah-pecah. Pilihlah produk bibir baik itu lipstick, lip cream, dan lain sebagainya yang mengandung pelembab sehingga bibir sahabat Nova tidak lagi pecah-pecah. Yang kelima, lakukan eksfoliasi dan juga lembabkan. Ketika sahabat Nova merasakan sakit saat bibir pecah-pecah, maka jangan sampai diabaikan. Namun tidak perlu khawatir, kita bisa berkonsultasi kepada dokter dan juga untuk mengetahui apa tindakan lanjutan yang bisa kita lakukan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kulit bibir menjadi tempat yang umum terjadinya kanker kulit. Oleh karena itu, ketika kamu mengalami bibir pecah-pecah dalam jangka waktu yang panjang, kamu sudah bisa mengkonsultasikannya ke dokter. Biasanya akan dilakukan pengelupasan kulit secara halus. Itu dia sahabat Nova, 5 cara yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan bibir pecah-pecah. Kamu bisa dapatkan informasi lainnya di nova.id dan tablet Nova terbaru. Pastikan juga sudah like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.